Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengislamkan jasmani? Yang pertama sekali mengetahui sah, halal, haram, harus, makruh, dan mubah. Melaksanakan amal ma'ruf wa nahi munkar. Itu cara mengislamkan jasmani. Setelah itu ditingkatkan untuk mengislamkan rohani. Ini rohani ini nanti yang bertanggung jawab. Ketika jasmani sudah dipisahkan dari rohani, maka yang bertanggung jawab terhadap perjalanan rohani itu adalah rohani. Jasmani itu kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Yang datang dari tanah kembali ke tanah. Jadi apa dan itu? Jadi tanah. Siapa tanah itu? Dia adalah Baitullah. Itulah rumah Allah. Hamparan bumi dari utara ke selatan, barat ke timur. Itulah rumah Allah. Berapa besarnya? Tidak terhitung. Sesuai dengan lafaz kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka ketika angkatlah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebesar mana ya? Ya sebesar alam itu. Kurang yakin rasanya bahwa meter bisa diukur itu sendiri. Dari rumah saya ke sini aja berapa meter itu kan. Ini hamparan bumi dari utara ke selatan, barat ke timur. Itulah Baitullah. Itulah rumah Allah. Maka kita berada di rumah Allah itu sekarang ini. Barang siapa yang mengetahui Baitullah dan mau sujud ke Baitullah, itulah yang dihadirkan oleh Allah. Jadi maka membayar sehiriahnya, menghadirkan diri, mengenali Baitullah. Supaya kamu itu jangan sombong, kata Allah. Karena kita tinggal di atas tanah, tinggal di Baitullah, makan dari Baitullah, pakaian dari Baitullah, keberkatan dari Baitullah, kesehatan dari Baitullah, kenikmatan dari Baitullah. Bahkan kita kotori Baitullah berapa ton satu hari sampai ke situ suci. Maka wajiblah kita supaya jangan sombong sujud ke Baitullah. Yang tak mau sujud, fasajadu illa iblis. Yang tak mau sujud itu kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Supaya jangan sombong. Sujud kamu ke tanah. Kalau di bahasa kita, sujud ke tanah. Berdiri kamu di atas tanah. Ruku menghadap ke tanah. Sujud ke tanah, duduk di atas tanah, mati masuk ke dalam tanah, lama-lama jadi tanah. Inilah nasib jasmani kita. Jangan sampai kotor, jangan sampai kita itu sombong, maka disuruh sujud itu. Karena kalau tak sujud, bapak-bapak ibu, yang tahunya sumbangan kita ini ke tanah itu apa? Apa sumbangan kita ke tanah itu? Kotoran aja. Itu makanya orang memandikan jenazah itu kan dibuka itu, dibuka. Supaya apa jasamu, apa sumbanganmu ke tanah itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi kalau diperhatikan secara sedikit ke dalam, memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, berarti ini bukan hanya sekedar dibuku aja, bukan hanya sekedar meratakan air. Harus tahu betul, wajib tahu betul.
Berapa air yang memandikan jenazah itu? Apa nama airnya? Di mana kiblat mayat sebelum dia dimandikan? Setelah dia dimandi, kiblatnya mana lalu? Disolatkan, kiblatnya mana? Kalau laki-laki, kepalanya di mana? Kakinya di mana? Imam berada di mana? Sebabnya apa? Kalau perempuan, kepalanya di mana? Kakinya di mana? Imam di mana? Sebabnya apa? Udah itu dikeluarkan dari rumah, kiblat lagi. Sampai ke tanah. Saya teringat dulu tempat saya belajar itu, waktu mau dikebumikan, bapak-bapak ibu-ibu dibukakan ikat 5 itu sebelum dia dikebumikan, kan kita buka tuh kerandang kan, buka ikat 5, kain aja yang tinggal pak. Ada saya sendiri yang memandikan, waktu masih umur belasan tahun saya, kain aja tinggal. Pantaslah waktu membawa mayatnya, bawa keranda itu ringan. Dua guru saya yang kayak gitu, dan dua-duanya itu saya sendiri yang memandikan. Jadi memandikan itu saya mohon maaf, bukan promosi, ini tidak apa ya. Itu khusus mempelajari memandikan jenazah itu 7 bulan Pak Bob. 7 bulan. Maka sekarang saya terapkan karena anak saya perempuan semua. Jangan di luar saya ceramah Pak Bob. Anak-anak saya tidak tahu. Dapat pula anak yang nomor 3, Masya Allah, kalau bagaimana hancur pun banyak, karena anak saya ini perempuan semua. Tidak ada dia dari alhamdulillah. Apapun jadi hancur pun yang kena penyakit diabetes itu, alhamdulillah, elu aja dia mau mandi. Ternyata pertanggungjawaban seorang ustadz bukan hanya menyampaikan di luar, terutama di internal, dalam, dan panggung belakang itu. Jadi baru-baru ini saya sampaikan ini di Jalan Belida, Gang Belida, Jalan Paus. Tercengang bapak-bapak itu dengan ibu-ibu. Berapa air memandikan jenazah? Saya mau bertanya dengan bapak ibu-ibu ini. Berapa air yang memandikan jenazah? Berapa? 4. Yang pertama, ini kan pernah saya sampaikan juga ya, jadi walaupun saya nyampe gini, mudah-mudahan lancar kaji karena diulang. Yang pertama air semata air mutlak, nggak ada campur apa-apa. Yang kedua air khalis, air apa tuh? Air sabun. Tapi kadang-kadang mohon maaf betul ini, sempat kadang-kadang hampir 1 mangkuk sabun. Mandi 1 orang ya. Kan tak habis, terbuang jadinya kan. Membazir jadi. Yang ketiga air bidara. Air apa itu air bidara? Air yang dicampur kalau orang dulu pakai air beras, air bunga-bunga, kalau dimasukkan kadang-kadang ada juga serai wangi ataupun daun pandan wangi. Yang keempat air badal. Apa itu? Air kapur barus. Memang kita tahu semuanya itu memang ada itu kan. Tetapi istilah yang di dalam kajian itu gimana? Istilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW wajib kita mengetahui. Karena ini malah masalahnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kita mengembalikan hak Allah. Nggak bisa hanya sekedar gitu-gituan aja meratakan air. Nah, wajib dikenali itu sampai waktu kita di dalam kandungan dulu. Wajib. Awalnya dari situ. Di dalam kandungan itu ada kita ditemani oleh malaikat. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Diperintahkan oleh Allah. Yang pertama saudara tertua kita itu bernama Maria. Wujudnya darah.
Yang kedua bernama tubaniyah. Wujudnya air ketuban. Yang ketiga tamburiyah. Wujudnya angin. Yang keempat uriyah. Kakak atau plasenta. Itulah saudara kita. Itu makanya kadang-kadang kalau plasenta itu kakak itu tak turun, mak kita meninggal. Kalau dia tak turun, makanya ada di anu kan untuk selusuh orang tua kita dulu. Kalau yang zuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tarahib. Ini anak-anak muda, kalau kebetulan masih dalam proses istri hamil, hati-hati, mohon pada Allah diselusuhkan dia itu. Sekarang paling hebat, salah sedikit operasi, sedikit operasi, sedikit operasi. Kan mau senang aja kan? Padahal takaran itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena kita tak sabar aja kan? Saya udah punya cucu 3, nah operasi, sabar dulu nak, manalah tahu diizin oleh Allah. Alhamdulillah enggak. Elok waktu lahir, tak pakai operasi. Jadi sebelum kita memandikan jenazah itu wajib kita ketahui asal muasal manusia itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan di antara keduanya yang bernama langit terdiri api dan angin, yang bernama bumi air dan tanah. Itulah yang jadi pada diri kita. Jadi wajib kita ketahui asal muasal manusia itu. Lagi 4 anasir, berarti mandi mayat wajib mengetahui sampai ke situ. Kalau tidak nanti tuntutannya itu memang dikembalikan Allah, dulu dikembalikan dalam keadaan suci. Yang bernama langit terdiri dari api dan angin, api jadi darah dan hati. Makanya orang naik darah panas hati. Kalau ada orang Melayu sini, menyenggau katanya. Itu api itu. Yang mutlak jadi api adalah setan. Makanya orang marah, saking marah, buat setan. Kalau udah sampai ke sini, nak mandang setan ada di diri. Setan pegang itu, makanya rahasia wudhu dia. Kita ini bukan ceramah umum sebetulnya yang kata Bapak kemarin kan. Ini udah masuk ke dalam juga sedikit nih. Kalau umum kita rasanya udah biasa dah, udah biasa. Pahala, dosa, surga, neraka. Ini mudah-mudahan tidak jadi hayalan. Makanya itu kalau supaya terhindar dari penyakit darah tinggi, itu rahasia wudhu tuh kan, cuci, mana usap sampai ke sini ya. Ke sini tuh, usap sampai ke sini. Dan ada juga pakai wudhu tuh tas, kan, sampai kepala namanya ya, kan, sampai ke sini. Oh takut mukenanya basah, usahlah takut itu. Supaya ketika darah kita naik itu, ini tegang nih mas. Darah tadi dari api. Api itu ngalahnya air. Itu rahasia wudhu. Angin menjadi urat dan napas. Jadi kalau darah tadi, api tadi menjadi darah dan hati. Angin jadi urat dan napas. Kayaknya orang meninggal itu kan tak bernafas lagi dia kan, tak berangin, ya mati. Buta bisa hidup, lumpuh bisa hidup, tak mendengar bisa hidup, tak berkehendak di nafsu itu bisa hidup, tak mengetahui di kepala itu bisa hidup, tak bernafas mati. Mati. Jadi yang paling pasti itu ketika orang meninggal, apa yang tidak ada? Ya nafas. Itu jelas betul. Kalau nanti kaji ke roh, ini prosesnya panjang. Tapi yang paling jelas tak bernapas. Makanya saya pesan dengan anak-anak, mungkin pernah saya sampaikan di sini, kalau saya nanti sakit,
urat saya ini mau diimpus tak masuk lagi, tak bisa. Udah cukup baca Yasin aja. Jangan sampai jual-jual pusaka pula. Jangan buat-buat utang. Baca Yasin 21. Yasin dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Sampai 7 kali. Udah itu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim 7 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim 7 kali. Itu yang Yasin 21, bukan 21 kali baca. Kalau lepas maghrib nyelang Isya, habis Isya belum selesai lagi. Akhirnya berpacu kita baca Yasin Al-Quran yang hakim minna kalam minna mursalin, takut ketinggalan 21 kali. Jadi 21 itu situ maksudnya. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Bukannya Yasin kekasih Allah. Ketika kamu membaca Yasin, jangan lupa salawat. Karena Allah memanggil Muhammad itu Yasin. Ya Muhammad wal Qur'anil Hakim, Al-Quran itu maha benar. Inna kalaminar mursalin, jadi turun dan melalui Rasul utama ala siratim mustaqim, itu jalan yang lurus. Itu yang mengislamkan jasmani. Ternyata mengislamkan jasmani hanya panggilan tanah. Itu disebut dengan akhirat, perjalanan sampai akhir hayat. Nah, itu akhirat itu akhir hayat. Nah, kalau panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini panggilan rohani yang datang dari Allah kembali kepadanya. Berarti rohani mengislamkannya itu mengetahui ilmu tauhid. Mengetahui sifat 20, mustahil 20, 1 harus, 4 pada Rasul, 4 mustahil, 1 harus. Dijabarkan di dalam pelaksanaan sholat. Tadi 20 tambah 20 tambah 1, 41. Baginda Rasul amanah mutana Nabi Siddiq 4 mustahil, 4 1 harus, 4 tambah 4 tambah 1 9, 9 tambah 41 50, tambah rukun sholat 13, niat berdiri takbir Fatihah rukuk i'tidal sujud iftirah awal sholat salawat salam tertib 13 tambah 50, habis tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipindahkan menjadi wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita dah ngaji ini, saya mohon maaf ini, ketika kita bangun pagi, buka pintu, beri salam dengan rahmat Allah, rahmat alam. Itulah pengganti Muhammad, makanya Muhammad tidak diperingati hari wafatnya kan. Dia disyariatkan 63 tahun, tamat tugasnya. 63. Nanti kalau boleh dipertanyakan, apa sebab baginda Rasul 63? Katanya Habibullah. Buatlah 1000 tahun. 63. Karena dia ditugaskan untuk menyampaikan kenyataan diri Tuhan. Sebelum baginda Rasulullah SAW didatangkan, orang jahiliyah yang menyembah Tuhan bukan Tuhan. Yang disembah Tuhan yang dijadikan bukan Tuhan yang menjadikan. Disembahnya lah air, disembahnya lah api, disembahnya lah berhala. Itu bukan Tuhan. Itu Tuhan yang dijadikan, bukan Tuhan yang menjadikan. Jahiliyah. Ketika baginda Rasulullah SAW setelah diutuskan, maka baginda Rasul mewajibkan kita per individu, talibun ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Tuntut ilmu, kata Rasul. Hukumnya wajib. Nah, jadi untuk ilmu ini hukum wajib nih. Mendapatnya harus, tapi kita menjalani fardu, menjalani kewajiban. Jadi dihukumlah kita setiap kaum muslimin dan muslimat, setiap manusia untuk menuntut ilmu. Tapi hati-hati dalam menuntut ilmu.
hati-hati. Di akhir zaman bermacam-macam aliran agama Islam itu sendiri, bermacam-macam pahaman. Padahal sunnah Rasulullah SAW yang pertama tauhid, tauhid. Setelah kenal dengan Tuhan, baru kita bisa menghadap Tuhan. Karena kita datang dari Tuhan, nak kembali ke Tuhan. Kalau tak kenal dengan Tuhan, akhirnya jadi Tuhan, jadi hantu. Adakah bunyi ini agak keras, Pak? Salah-salah kalau tidak dipahami betul nih, katanya radikal. Tapi sunnah Rasul itu kenalilah engkau dengan Tuhan. Karena kita ini datang dari Tuhan. Nanti setelah jasmani itu dipisahkan dengan rohani, akan menghadap Tuhan. Kalau tak kenal dengan Tuhan, akhirnya roh kita gentayangan. Ketawa jadi hantu. Ketawa simpang situ bantu, pokok kayu itu bantu. Rupanya roh yang tidak diterima oleh Tuhan, akhirnya dia numpanglah bagi yang lemah semangat, dia masuk, makanya dia ruqyah. Itu akibat roh itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena sewaktu hidup tidak mau mengenali Tuhan, mengutamakan amal ibadah, ilmunya mana? Ilmu itu dulu, tetapi tidak juga meninggalkan amal ibadah. 41 tahun baginda Rasulullah SAW berada di Mekah, belum ada amal ibadah. Ilmu. Setelah dia melaksanakan Isra, Mi'raj, Munajat dan Musyahadah, yang pertama diterimanya salat 50 waktu. Disyariatkan 5 waktu. Enggak, ngaji di rumah ada juga yang tersinggung, ini saya sampaikan. Kalau kita hanya sekedar menganggarkan sholat yang 5 waktu ini, tidak ditingkatkan sholat hati, itu banyak. Saya kemarin ngisi di lapas itu, Pak, di rutan, yang banyak ngisi itu orang sholat. Ada juga yang tersinggung, karena dia baru lepas. Yang banyak itu orang sholat. Ketika kamu tidak bisa meningkatkan sholat hati, ini sholat 5 waktu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat yang diwaktukan baru merupakan tanda-tanda iman. Putus sholat. 1 hari 1 malam 5 waktu, 1 waktu 5 menit, 5 menit kali 5 waktu, 25 menit. Saya ini, Pak, biasa kerja tukang dulunya. Kalau saya tukang itu 25 menit, berapa lah dapatnya? Usahakan untuk mendapatkan surga dunia, surga Allah. Surga dunianya belum dapat nih. 25 menit. Nggak bisa tuh untuk dapatkan surga. Surga dunia aja kita tak cukup. Bagi 1 bulan 6 juta. Kerja 1 hari 8 jam. 8 jam, 6 juta dapat gaji sebulan, kerjanya 1 hari 8 jam. Ini kerjanya 1 hari 1 malam. Kerja sholat itu cuma 5 waktu, 25 menit. Dapatlah beli bakso. Kalaulah tidak kita tingkatkan, bagaimana rohani kita itu sholat? Maka sholat rohani itu, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang saya sebut tadi. Ketika saya ceramah di rutan, ternyata sholatnya tak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Katanya makan babi haram. Ini Quran ini korupsi, Pak, lebih lagi babi. Dana haji dikorupsi, lebih dari babi tuh. Uang anak yatim dimakan, lebih dari babi tuh. Makan memang enak loh, tak babi itu dimakannya. Mohon maaf bahasanya gini, Pak, ya. Tapi lebih dari yang haram itu. Subhanallah.
begitu lemahnya sendi-sendi agama itu di akhir zaman. Salah penyampaian radikal macam-macam. Yang paling berat itu yang menyesatkan ketika kita tidak kenal dengan Tuhan, mau kemana kita ini. Ya balas sakit nah, berobat sampai waktunya kita mati kan. Kemana kita mau pergi nih? Jangankan mati, sekarang kita berada di bumi Allah. Ini disebut Baitullah. Nggak mau kenal dengan Allah, tolong pindah lain dari bumi Allah. Angkat kaki, pindah kita. Lengket kita di rumah Allah. Makan baik dari tanah hati. Tanah itulah Baitullah. Pakaian dari tanah. Keberkatan dari tanah. Kesehatan dari tanah. Kenikmatan dari tanah. Datang dari tanah. Nak kembali ke tanah. Tak mau kenal tanah. Siapa dia itu? Dia itulah Adam alaihissalam. Itulah kita Indonesia disebut dengan Ibu Pertiwi. Jangan sombong. Jangan sombong dengan Ibu Pertiwi. Kita datang dari kandungan ibu dan kembali ke kandungan Ibu Pertiwi. Tak mau sujud ke dia. Tak mau memberi salam ke Adam tuh. Kedatanglah sifat kesombongan yang kadang tanah disengketakan. Kadang-kadang masalah pusaka tanah bisa berselisih paham adik-beradik. Saya Pak, sedikit pribadi, waktu masih tinggal di Bengkalis, saya buat pabrik batu bata. Almarhumah emak saya ngaji di Kedah, Malaysia. Sealiran dengan Burhanuddin Quran, itu sealiran tuh. Syekh Arsad Al-Banjari, sealiran tuh. Jangan nak tanah itu diolah, biarlah orang lain yang tidak pernah berkat orang kerja batu bata itu, tanah yang dibakar. Ibumu nak. Saya coba bapak-bapak ibu, memang betul Pak, belum selesai batu dibakar, utang dan nunggu dah. Itu tuh dicetak, dikeringkan, dianginkan dulu kering, nanti tuh cari pula Pak kayu, nunggu itu tentu makan terus. Batu dijual, utang tak habis. Sejak dari itu saya berhenti lah. Coba lantah, adalah di kalangan kita di sini yang kerja batu bata, yang kerja membakar batu bata, buat batu bata itu kaya raya. Tapi saya tak yakin di kampung kami itu pabrik batu bata itu hampir 68. Satu pun tak ada yang senang, Pak. Satu pun tak ada yang senang. Karena ilmu yang dibakar, orang lain terserah dialah kan. Tapi tolonglah, ibu. Siapa yang wajib dihormati? Ibumu. Setelah itu ibumu. Kedua ibumu. Dua jalan ibunya itu. Secara lahiriah, ibu yang menghamilkan kita. Ibu yang melahirkan kita. Ibu yang menyusui kita. Tetapi dengan ibu sejati, ini ibu sejati, jangan bermasalah. Karena dialah Baitullah. Jadi bukan saya ceritakan itu, saya rasakan itu. Belum selesai batu dibakar lagi, belum dibakar lagi, utang dah nunggu. Dah habis batu bata dibakar, dijual, utang tak selesai. Ya Allah, betul almarhumah mak saya itu pesan betul. Ada rezeki lain lagi nak. Begitulah kita ini wajib mengenali wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini malaikat sujud engkau pada Adam. Rupanya yang tak mau sujud iblis. Apa sebab Azazil itu raja malaikat itu tak mau sujud? Karena dia 2000 tahun lebih tua dari Adam. Dia dari api, Adam dari tanah. Akhirnya dia tak mau sujud. Karena sebelumnya dia yang menguasai 2000 tahun menjadi raja di muka bumi ini. Jadi kalau kita ini mau mempelajari sedikit agak ke dalam bahwa dunia ini bukan tempat kita sebenarnya, tempat iblis. Dukunglah kita juga. Hati-hati mandang istri orang. Sekarang buat mainan kamu.
selingkuhan, buat mainan, buat pamer. Begitu lemahnya sendi-sendi agama. Tapi ternyata kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak banyak aku beri ilmu kecuali sedikit. Kalau tak silap itu di Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kata Allah menyebut ke Muhammad, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di antara kamu tak banyak aku beri ilmu kecuali sedikit. Yang banyak itu apa? Ceritanya. Cerita surga, cerita neraka, cerita pahala, cerita dosa. Tapi kan tak pernah dijelaskan dosa itu apa, pahala itu apa, surga itu apa. Kadang-kadang sempat pula berhitung-hitung dengan Allah. Jadi kalau kita sudah ngaji gini, mohon maaf ini daripada dunia akhirat. Kalau kita berzikir, kalau berampun salah, hitung-hitung dengan Allah. Dunia ilmuhlausi walirba ilahi bisadati wal karama. Niat ikhlas dipaksa jangan, nanti dipacukan Allah pakai bukan nomor pacu pula tuh, maju ada istilah zikir gigi. Bu tahu tak zikir gigi bu? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah gigi satu tuh. Naik pula gigi dua. Laju sikit lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah naik gigi tiga. Ya Allah, pakai gigi. Akhirnya kita nyebut pun tak sempurna lagi kan? Tak sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, kok kasar dengan Allah? Kasar. Kalau umur usatuha sebaik-baik sedang aja. Kalau bulan puasa itu nanti kan mudah-mudahan sama kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Selesai tarawih. Ya Lati, ya Wafi, ya Hafiz, ya Syafi. Allah ya Lati, ya Kafi, ya Karim, Antallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini? Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu lagi. Saya ingin menyampaikan ini, Pak. Maklumlah kadang-kadang saya ini bukan dalam masalah kajian ini, saya tidak sekolah, Pak. Saya jujur aja nih, kami bukan dari sekolah, dari pengajian. Maklumkan dalam penyampaian kasar bunyinya, saya tidak mengambil waktu dunia akhirat. Maklum, umur entah ketemu entah tidak, belum tentu. Dia kadang-kadang kalau pepatah orang tua kami dulu, sedangkan putih sedang jatuh, apalagi udah 3 cucu saya mohon pada Allah gini, Pak, Bu, ya Allah ya Tuhanku, setiap malam tuh Pak, setiap malam, ya Allah ya Tuhan, janganlah yang saya sampai itu sampai menyesal. Janganlah dalam hati ini ada timbul keriaannya. Itulah saya mohon pada Allah. Saya juga mohon bapak-bapak mendoakan saya, jangan sampai Ustaz itu yang dulu masuk neraka. Itu ada kode itu udah masuk waktu, Pak. Mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau sedikit agak menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.